بالبقاء سندعو من تعالى في علاه ونسعى باجتهاد في رضاه ونحمده على ما قد حباه إله لا إله لنا سواه رؤوف بالبرية ذو امتنان. Mari kita semuanya berdoa kepada Allah yang maha luhur, yang maha tinggi. Dan mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaannya. Dan mari kita selalu memujinya atas karunia yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Dialah Tuhan yang tiada Tuhan bagi kita selainnya, Tuhan yang maha pengasih kepada makhluknya, serta pemilik segala anugerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji selalu kepada Allah ya, ucapkan selalu. Innallaha yuhibbu, innallaha yarda min abdihi idza akala uklatan hamidahu wa idza syariba syarbatan hamidahu. Allah itu senang kalau hambanya itu selalu memujinya. Setiap makan dia mengucapkan alhamdulillah. Setiap meneguk air dia ucapkan alhamdulillah. Kalau perlu setiap nafas alhamdulillah. Allah ridha dengan hamba yang demikian ini. Puji Allah selalu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan kamu alhamdulillah itu bukan remeh, tapi akan kalau serius dari hati kamu akan memenuhi timbangan hasanat kamu nanti di akhirat. Nah, akan memenuhi timbangan hasanat kamu nanti ada di akhirat. Alhamdulillah. Ucapkan setiap saatnya alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi jangan cukup Anda pandai memuji. Ayo berusaha sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Usaha, Saudara. Jangan kita ini hanya berhayal. Petani ingin panen, berusaha. Usahanya cari bibit unggul, cari tanah yang subur, kemudian diairi, dipupui, kemudian dirawat daripada segala serangga. Coba jangan main-main, yang serius. Majelis yang serius. Nah, begitulah juga kita dalam menggapai ridha Allah. Bibit unggulnya niat yang soleh. Tanahnya adalah hati kita yang subur. Kemudian nanti akan membuahkan pohon, yaitu amal-amal yang bagus. Airi dengan setiap saatnya dengan doa mohon kepada Allah, mudah-mudahan diterima semua amalnya. Kemudian jaga daripada hama dan serangga, yaitu dari sifat sombong, ujub, cinta dunia, ambisi, cinta kedudukan dan lain-lainnya. Maka Anda akan menjadi orang yang beruntung nantinya. Puji Allah setiap saatnya, berusaha keraslah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur terhadap atas segala yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Husnudzan sama Allah ya, husnudzan. Kalaupun kita sakit, husnudzan, Allah itu cinta sama kita. Nah, kenapa? Karena dengan sakitnya kita akan berguguran dosa-dosanya kita. Ya, akan berguguran dosanya kita. Sama dengan murid, ya, kalau dimarahi sama gurunya jangan sakit hati, husnudzan. Karena kalau nggak dimarahi mungkin tambah malas nantinya. Mungkin tambah malas. Akhirnya masa depannya jadi suram karena dia menjadi orang yang bodoh.
Tuhan yang tidak Tuhan selainnya. Dialah Allah yang maha pengasih pada makhluknya dan segala pemilik daripada anugerahnya. Masya Allah. Fasubhanalladzi aqsa bimaddin wala uhsi lima a'ta bi'addi tahassantu minal a'da bifardi wahiduhu bi ikhlasin wa hamdi wa syukrin bid dhamiri wa bil lisani. Maha suci Allah yang telah memberikan puncak pertolongannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Emangnya yang gerakkan jantungnya kamu? Allah beri kamu, jantungnya kamu bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Melemah sedikit sakit kamu. Kencang sedikit juga ngos-ngosan kamu, enggak bisa hidup kamu. Alhamdulillah yang telah Allah berikan itu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan pertolongan kepada kita. Wala uhsi lima a'ta bi'addi, dan aku tidak dapat menghitung pemberiannya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, enggak mungkin akan kamu bisa menghitungnya, saudara. Nikmah. Allah tidak menyatakan nikmat-nikmat, tapi satu nikmat, tak lil ifrad itu. Satu nikmat. Nih gambarannya, mudah-mudahan Allah beri sehat kita semuanya. Kalau kita semuanya yang ada hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan sehat. Ditakdirkan buta semuanya. Kita nggak sampai ke rumah kita, saudara. Kita nggak tahu diri kita di mana sekarang. Yang ada di atas ini berjungkalan jatuh ke bawah. Yang ada di bawah nggak tahu arahnya kemana. Kita nggak tahu siapa di samping kita, apa di muka kita. Tapi Allah berikan kita bagaimana ini nikmat. Kita bisa melihat. Bisa menghitung ini nikmatnya mata ini. Kamu bisa kenal anak kamu bisa kenal cucu kamu, istri kamu, suami kamu, rumah kamu, pekerjaan kamu, baju kamu. Semuanya itu karena mata. Yang punya mobil itu kalau dia enggak bisa melihat, enggak manfaat itu mobilnya. Ini lampu ini semuanya enggak manfaat kalau mata ini buta. Gelap semuanya. Satu nikmat aja kita tidak bisa kalau kita gunakan seluruh tubuh kita untuk memuji Allah. Apalagi berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Pujilah Allah setiap saatnya, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maha suci Allah yang banyak memberikan puncak pertolongannya. Maha suci Allah yang tidak dapat kuhitung pemberiannya dengan bilangan. Aku berlindung kepada Allah daripada musuh. Aku berlindung dari segala musuh dengan Dia Allah yang Maha Esa. Kalau kepingin Anda itu selamat, bukan benteng, bukan senjata, tapi Tuhan Anda. Tuhan Anda. Mau apa Anda? Kalau misalnya di bom nuklir yang 1000 kali kekuatannya bom atom yang ada di Hiroshima, di Nagasaki, mau apa? Siapa yang akan bisa melindungi? Berlindung sama Allah. Nggak ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan Tuhan kamu. Nggak perlu kita berlindung dengan yang lainnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku esakan Dia dengan sepenuh ketulusan. Aku esakan Dia dalam sepenuh pujian serta rasa syukur dengan hati maupun lisanku. Alhamdulillah. Mulut kita ucapkan alhamdulillah, hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam da bil mawa'idi ghairi a'ni wa bit taqti'i lil ikhwan ghanni ay ughanni. Wa a'si khaliqi fima amarni wa asalu ridha anni fa inni zalamtu nafsa fi talabil amani. La ilaha illallah. Betapa banyak aku tujukan nasihat kepada orang lain. Ya, aku ini nasihati kepada orang lain. Sering pula aku berbicara mengenai memutuskan persaudaraan. Awas, jangan sampai menjadi qati'ur rahim, pemutus daripada persaudaraan. Tapi sedangkan aku sendiri
selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu aku bermaksiat kepada penciptaku dalam menjalankan perintahnya. Aku ini bisa nasihat tok, hanya bisa nasihati orang lain untuk jadi baik, tapi aku tidak bisa taat kepada perintah Tuhanku. Maka aku memohon kepadanya Allah untuk menganugerahkan keridhaannya kepadaku. Karena sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri untuk mendapatkan angan-anganku. La ilaha illallah. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Nyuruh orang baik, saudara. Tapi diri gak bisa berbuat baik. Padahal dia yang baca kitab. Ini akalnya waras enggak ini kira-kira? Membuat orang selamat dari neraka tapi dirinya masuk ke neraka. Bahkan ya yang nasihat ini ya. La ilaha illallah. Akhi dunyaka kam hadirka anha walam akhud hidari qattu minha minasyahawat nafsi lam abinha wa afnaitul hayata walam asunha wa zuqtu ilal bitalati wat tawani. Saudaraku, betapa sering aku memperingatkanmu untuk menjauh dari duniamu. Namun aku tidak mengambil sikap dan hati-hati dari dunia sama sekali. Justru aku cinta dunia. Nyuruh orang supaya jauh dari dunia, tapi aku cinta dunia. Tidak pula aku lepaskan diriku dari syahwat-syahwat nafsuku. Nyuruh orang jadi soleh, tapi dirinya adalah budak nafsu. Sungguh aku telah habiskan hidupku dengan tidak menjaga diriku. Aku menyimpang dan aku condong kepada sifat malas dalam beramal serta menunda amal-amal soleh. La ilaha illallah. Ini gambaran bagaimana orang ya, yang bisa membuat sehat orang lain tapi dirinya harus sakit, saudara. Menyelamatkan orang lain dari tenggelam tapi dirinya harus tenggelam, saudara. Sikap yang keliru. Sama-sama selamat seharusnya. Ya, sama-sama selamat. Saya teruskan. La ilaha illallah. Kita ini nanti dipertanggungjawabkan ya. Banyak orang-orang yang dipanggil guru, ustadz. Banyak orang-orang yang dipanggil alim. Tapi masuk neraka, saudara. Yu'maru bil alim ilan nar. Ada orang dikenal alim tapi digeret ke neraka. Fantandaligu aktabu batnih. Bakal dikeluarkan isi perutnya nanti. Fayudaru bihi finnar kama yudur himar firraha. Dia akan dikelilingkan ada di neraka. Sebagaimana keledai dikelilingkan ketika menggiling gandum. Semua penghuni neraka merasa sakit, saudara. Merasa dia tersiksa, tapi melihat ada satu yang lebih daripada yang lainnya disiksa. Sehingga mereka penasaran ingin tahu siapa. Ternyata ustadz mereka, saudara. Ternyata dai mereka. Maka akan dikatakan, alastalladzi ta'muruna bil khair wa tanhana 'anil syarr. Bukankah kamu yang mengajarkan kami kebaikan? Bukankah kamu yang dulu di atas dunia mengajarkan kami untuk menjauhi maksiat? Bala, iya aku.
kuntu amurukum bil khair walam atihi wa anhaakum 'anil syarri wa atihi. Ya dulu di dunia saya perintah kamu berbuat baik tapi aku enggak melakukan. Saya perintahkan kamu untuk menjauhi kemaksiatan tapi aku pelakunya. Doakan ya, doakan kita semuanya bisa melakukan itu semuanya. Saya tidak menasihati Anda semuanya, saya nasihati diri saya. Saya niati nasihati diri saya, saudara. Benar-benar aku habiskan hidupku tidak menjaga diriku sendiri. Aku menyimpang dari ajaran Tuhan. Aku bersikap malas untuk ibadah, menunda-nunda untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asaitullah fi wa'ri wa sahli bi aqwali wa af'ali wa nagli. Fa ya Ghaffar ighfirli wa ahli ilaika atub min dambi wa jahli wa israfi wa khal'i lil inani. Aku benar-benar telah bermaksiat kepada Allah dalam keadaan susah maupun mudah, fakir maksiat, kaya maksiat, ditinggal sama orang maksiat, banyak pengikutnya maksiat. Kapan kita menjadi orang baik, saudara? Bahkan aku maksiat dengan ucapanku, dengan perbuatanku, bahkan dengan tulisanku aku maksiat. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku dan keluargaku. Kepadamu aku bertobat dari segala dosa, bertobat daripada segala kebodohanku, daripada sikap melampaui batas. Bertobat, ya Allah, daripada segala kebebasan mengendalikan nafsuku. La ilaha illallah. Ya? Karena itu ya ikhwani, kalau antum sudah disebut seorang guru, seorang ustadz, jangan main-main. Tanggung jawab ya. Nih yang dai-dai, awas, hati-hati, tanggung jawab. Maksimalkan untuk bisa taat kepada Allah. Id nafsak fa in ta'atta fa'idin nas. Nasihati diri kamu sampai sadar, baru nasihati orang lain. Mujarrab jadinya, mandi, diturut omongan kamu nantinya. Nyuruh orang banyak sholat tapi dirinya malas. Nyuruh orang jauh daripada maksiat tapi dirinya maksiat, nggak ada yang nurut. Jangan tertipu kalau dipanggil ustadz, jadi jangan tertipu kalau dipanggil alim, jangan. Belum tentu ente alim indallah. Kalau kamu tidak takut kepada Allah tetap maksiat, kamu bukan alim indallah. Kamu zalim indallah. Dikatakan di Ihya, qala Ka'bun rahimahullah, yakunu fi akhiriz zaman ulama yuzahhidunun nas fid dunya wa la yazhadun wa yukhawwifunan nas wa la yakhafun wa yanhauna an-nas an ghasyanil wulah wa ya'tunahum wa yu'thiruna ad-dunya 'ala al-akhirah ya'kuluna bi alsinatihim yagrubuna al-aghniya dunal fuqara yataghayyarun 'ala al-'ilm kama tataghayyaru an-nisa 'ala ar-rijal yaghdabu ahaduhum 'ala jalisihi idza jalasa ghairah ulaika al-jabbarun a'da'ur rahman. Ka'ab rahimahullah berkata, akan terjadi di akhir zaman orang-orang yang disebut ulama, orang-orang alim, dai, ustadz-ustadz, yang dia sering mengajarkan manusia zuhud daripada dunia, tapi dirinya tidak zuhud. Seakan-akan mengajarkan tinggalkan dunia untuk aku miliki.
Mengajarkan manusia untuk zuhud daripada dunia, tapi dirinya tidak zuhud. Mengajarkan manusia takut kepada Allah, tapi dirinya tidak takut kepada Allah. Mencegah manusia daripada supaya jauh daripada pejabat, jangan dekat-dekat dengan pejabat. Misalnya, jangan dekat-dekat dengan orang yang zalim, tapi mereka selalu bergandengan. Mereka lebih mementingkan urusan dunia. Hanya dunia. Kapan dapat duit. Mereka makan, mereka hanya mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Pengorbanan untuk akhirat nggak ada. Tapi untuk dunia siap. Setiap saatnya. Mereka makan daripada hasil lidahnya saja. Ceramah untuk cari duit. Ngajar untuk cari duit. Bukan dijadikan ilmunya untuk amal soleh. Saudara, apa bedanya ilmu dengan harta? Apa bedanya? Punya banyak duit tapi nggak ada sedekah. Punya banyak ilmu tapi tidak diajarkan ilmunya. Kalau duit tadi itu hanya sekedar untuk cari keuntungan, nggak ada sedekahnya, percuma. Kalau ilmu hanya sekedar untuk cari duit, itu malah jual beli ilmu. Ilmu jadikan untuk amal soleh, untuk mendapatkan ridha Allah. Akan terjadi ulama yang mengajarkan zuhud daripada dunia, tapi dirinya nggak zuhud. Mengajarkan takut kepada Allah tapi dirinya enggak takut. Melarang manusia untuk dekat dengan pejabat tapi dirinya dekat, lengket. Mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Makan daripada hasil mulutnya saja. Mereka lebih dekat kepada orang kaya, bukan orang-orang fakir. Yang dikunjungi orang kaya. Yang didekati orang kaya. Yang diteleponin orang kaya. Orang-orang fakir jarang didatangi. Mereka punya sifat cemburu terhadap ilmu. Seperti cemburunya istri terhadap suami. Kalau istri melihat suaminya telepon sama perempuan lain, pasti akan marah, cemburu. Begitu juga nanti di akhir zaman ada ustadz yang kelihatan muridnya mungkin ngambil ilmu dari orang lain, hadir majlis orang lain, cemburu. Dia akan habisi, dia akan marah, dia akan katakan sesat, dia akan benci, dia akan usahakan energinya untuk menghabisi orang lain. Mereka itu adalah jabbarun, orang-orang yang sombong di atas bumi. Mereka bukan pewaris Nabi. Mereka adalah musuh-musuh Allah Ar-Rahman yang Maha Rahmat. Doakan kita semuanya. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita ini lupa kadang-kadang. Dianggap itu hadits untuk muji diri kita. Enggak, itu yang pantas, yang layak dikatakan warathatul anbiya. Wah, dakwah pahalanya besar, itu yang layak, yang ikhlas karena Allah, karena Rasulullah. Tapi kalau tidak layak, awas, hati-hati. Sama saudara, dokter kalau dia tadi itu ngasih obat yang salah, malpraktek, keliru, kesalahannya fatal. Yang punya ilmu, yang dai, kalau keliru dalam dakwahnya, kesalahannya fatal. Bukan ngajak orang takut sama Allah, malah orang maksiat gara-gara kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo kita jadi sadar nih, Ustadz awas hati ya, termasuk diri saya, awas hati-hati panggil Ustadz. Jadilah orang yang berdakwah dengan perbuatannya sebelum ucapannya. Jangan nyuruh orang ngaji tapi inti nyanyi. Jangan nyuruh orang tadi itu sholat berjamaah tapi inti sholat sendiri. Inti jadi ustadz yang rajin sholat berjamaah.
Kemudian ajarkan kepada orang lain untuk sholat berjamaah, insya Allah mandi dakwah kamu. Inti jadi ustadz yang taat kepada Allah. Ajarkan manusia taat kepada Allah, insya Allah akan diterima dakwahnya kamu. Itulah orang-orang dulu, nggak banyak bicara, dia mengamalkan ilmunya, menyampaikan seadanya. Kalau kita enggak banyak bicara. Karena itu mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Mudah-mudahan insyaallah dijadikan ilmu yang manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.